Halo teman-teman, aku Fitra Sadia. Jadi di video kali ini aku akan bahas mengenai proses analisis kebutuhan. Di video sebelumnya aku udah bahas mengenai proses dari pelatihan dan pengembangan. Masih nyambung lagi. Jadi analisis kebutuhan itu yaitu proses mengidentifikasi gap atau selisih atau kekurangan performa karyawan dan performa organisasi. Kemudian lanjut di proses analisis kebutuhannya ya. Seperti yang teman-teman lihat, yang pertama itu harus dilihat dari masalah atau kekhawatiran. Kemudian munculnya sebuah masalah itu harus dinilai apakah masalah ini penting atau tidak. Jika penting, bisa lanjut dikonsultasikan dengan stakeholder atau para pemangku kepentingan. Kemudian jika sudah dikonsultasikan, kemudian melakukan pengumpulan informasi menggunakan 3 analisis. Yang pertama, analisis organisasi, kemudian analisis tugas, dan analisis personal. Analisis organisasi sendiri meliputi penyelarasan strategi, lingkungan, analisis sumber daya, dan konteks organisasi. Untuk analisis tugas, termasuk identifikasi target job, dapatkan deskripsi, kembangkan rating scale, survei pemegang jabatan, analisis dan interpretasi informasi, kemudian yang terakhir ada feedback. Dan untuk analisis personal itu meliputi definisikan kinerja yang diinginkan, kemudian tentukan kesenjangan dan identifikasi tambahan. Nah, kemudian dari informasi yang didapatkan dari 3 analisis tersebut akan menghasilkan sebuah outcome atau hasil. Siapa yang perlu dilatih, spesifikasi tujuan pembelajaran, bagaimana pembelajaran harus dirancang dan disampaikan, dan pengembangan kriteria untuk evaluasi. Jadi di proses analisis kebutuhan ini tujuannya buat menentukan program apa sih yang cocok buat pelatihan apa sih yang cocok dilakukan untuk organisasi tersebut. Kemudian di penjelasan analisis organisasi, jadi analisis organisasi itu yaitu mempelajari keseluruhan organisasi termasuk strategi, lingkungan, sumber daya, dan konteks dari organisasi tersebut. Termasuk di dalamnya pelatihan dan pengembangan strategi yaitu penyelarasan kebutuhan dan program pelatihan suatu organisasi dengan strategi dan sasaran organisasi. Kemudian ada pelatihan kepatuhan yaitu program pelatihan yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah serta kebijakan dalam organisasi. Dan yang ketiga itu ada analisis sumber daya yaitu identifikasi sumber daya yang tersedia dalam organisasi yang mungkin diperlukan untuk merancang dan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan. Kemudian untuk analisis yang kedua yaitu analisis tugas, di mana analisis tugas ini adalah proses untuk memperoleh informasi tentang suatu pekerjaan dengan menentukan tugas dan aktivitas yang terlibat serta pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk performa tugas. Deskripsi dari pekerjaan ini termasuk seperti pernyataan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban suatu pekerjaan. Kompetensinya yaitu sekelompok pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan terkait yang memungkinkan pemegang pekerjaan untuk bekerja secara efektif. Kemudian analisis selanjutnya yaitu analisis personal atau analisis individu, yaitu proses mempelajari perilaku karyawan dan performa karyawan untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar. Analisis personal ini ada 2, yaitu analisis tugas kognitif, yaitu serangkaian prosedur yang berfokus pada pemahaman proses mental dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua itu ada analisis tugas tim, yaitu analisis terhadap tugas-tugas serta kompetensi berbasis tim yang terkait dengan tugas-tugas tersebut. Kemudian ada metode analisis kebutuhan. Jadi di metode analisis kebutuhan ini terdapat 9 metode. Yang pertama itu observasi. Observasi yaitu pengamatan langsung pada orang-orang ketika melakukan pekerjaan. Jadi pengamatan-pengamatan secara langsung ini diharapkan dapat memberikan
wawasan mendalam mengenai kebutuhan sebuah organisasi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada kuesioner. Metode analisis kebutuhan yang satu ini menggunakan daftar pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan data terkait kebutuhan-kebutuhan dari sebuah organisasi. Kemudian ada key consultants atau konsultasi kunci, yaitu untuk informasi di sini mendapatkan informasi dari para ahli atau pemangku kepentingan senior yang memiliki pengetahuan atau wawasan mendalam mengenai kebutuhan organisasi. Kemudian yang selanjutnya ada media cetak, yaitu analisis dokumen, laporan atau literatur yang sudah ada. Jadi dilihat dari literatur yang sebelumnya sudah ada. Kemudian yang selanjutnya ada wawancara, di mana analisis kebutuhan yang satu ini menggunakan metode wawancara. Jadi wawancara secara resmi atau wawancara secara formal atau semi formal untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi organisasi tersebut. Kemudian ada diskusi kelompok, yaitu menggali sebuah kebutuhan yang dibutuhkan organisasi tersebut dengan diskusi secara berkelompok dengan latar belakang yang sama. Kemudian itu ada tes, di mana misal pengujian terhadap sebuah sistem untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan feedback dari pengguna. Kemudian yang selanjutnya ada catatan dan laporan. Ini seperti rekaman historis data operasional atau laporan kinerja yang menunjukkan pola, inefisiensi atau masalah yang memerlukan solusi. Dan yang terakhir itu ada contoh pekerjaan. Maksudnya di sini yaitu menganalisis produk, output atau hasil kerja nyata yang dihasilkan oleh pengguna saat menjalankan tugas. Jadi 9 metode tersebut yang dilakukan untuk menganalisis kebutuhan suatu organisasi atau individu. Kemudian selanjutnya yaitu hambatan dan analisis kebutuhan. Di sini terdapat beberapa hambatan dalam melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama ada tidak ada penghargaan bagi yang melakukan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, manajer lebih suka tindakan cepat daripada analisis mendalam. Ketiga, analisis dianggap buang waktu dan biaya. Keempat, adanya kepentingan pribadi manajer dalam pelatihan. Kelima, keterbatasan waktu untuk melakukan analisis. Keenam, kebutuhan pelatihan mendesak sehingga analisis dilewati. Keempat, biaya dan sumber daya terbatas. Dan yang terakhir, analisis dianggap memperlambat pelatihan. Kemudian yang terakhir yaitu ada analisis kebutuhan cepat. Dilihat dari hambatan-hambatan tersebut, ada beberapa hambatan bahwa analisis ini dianggap memperlambat pelatihan. Maka dari itu ini ada analisis kebutuhan cepat. Analisis kebutuhan yang cepat ini seperti analisis kebutuhan yang cepat dan murah yang melibatkan pengumpulan informasi yang tersedia dan pengguna data yang sudah ada. Analisis kebutuhan cepat ini termasuk yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan, kemudian menggunakan informasi yang sudah ada, mempercepat pengumpulan data, penilaian, dan pengiriman tautan. Ini untuk melakukan analisis kebutuhan secara cepat. Oke, jadi itu materi mengenai proses analisis kebutuhan. Jadi proses analisis kebutuhan ini termasuk salah satu langkah penting yang dilakukan untuk menentukan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tersebut. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. See you.